Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang gadis cantik penjual jamu gendong yang mendapatkan azab saat di Tanah Suci. Jangan lupa nonton sampai habis agar tidak tersesat. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video barunya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan bernama Sari. Sari adalah penjual jamu gendong yang terkenal di desanya. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, meramu jamu-jamunya, lalu berjalan keliling desa untuk menjualnya. Jamu-jamu buatan Sari selalu diminati karena kualitasnya yang tinggi dan khasiatnya yang terbukti. Namun, jauh di dalam hatinya, Sari menyimpan keinginan yang tak pernah terucapkan. Dia ingin pergi berumrah. Sari sering mendengar cerita tentang betapa damainya berada di depan Ka'bah, bagaimana air mata mengalir tanpa henti ketika pertama kali melihatnya, dan bagaimana segala dosa terasa diampuni. Dia membayangkan dirinya berada di sana, merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Setiap malam, setelah seharian bekerja, Sari berdoa agar suatu hari dia bisa menginjakkan kakinya di Tanah Suci. Namun, perjalanan menuju Makkah bukanlah hal yang mudah bagi seorang penjual jamu seperti Sari. Biaya yang besar membuatnya selalu menunda-nunda mimpinya tersebut. Suatu hari, ketika sedang meramu jamu di dapurnya yang sederhana, Sari mendengar berita tentang seorang dermawan yang sedang mencari orang-orang yang layak untuk diberangkatkan umrah. Tanpa berpikir panjang, Sari mendaftarkan dirinya. Semoga ini adalah jalanmu, ya Allah, doanya. Setelah beberapa minggu penuh harap, akhirnya Sari menerima kabar yang membahagiakan, dia terpilih untuk berumrah. Air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Sari segera mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Perjalanan menuju Makkah bukanlah hal yang mudah bagi Sari. Di pesawat, dia merasa gugup dan cemas, namun hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Akhirnya aku akan melihat Ka'bah dengan mataku sendiri, gumamnya sambil memejamkan mata. Ketika Sari tiba di Makkah, hatinya berdegup kencang. Dia merasa seperti dalam mimpi. Bersama rombongan lainnya, Sari menuju Masjidil Haram. Saat pertama kali melihat Ka'bah, Sari merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras, dan dia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Namun, di tengah kebahagiaannya, Sari merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba gatal-gatal. Dia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya reaksi dari perasaannya yang berlebihan. Tapi gatal-gatal itu semakin parah. Ketika Sari melihat ke tangannya, dia terkejut. Ribuan semut hitam mulai merayap di seluruh tubuhnya. Dia menjerit ketakutan. Ya Allah, apa yang terjadi padaku, tangisnya. Orang-orang di sekitarnya mulai panik. Beberapa mencoba membantu, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan rasa ngeri. Sari merasa tubuhnya seperti terbakar. Semut-semut itu menggigitnya tanpa ampun. Dalam kepanikannya, Sari berlari keluar dari Masjidil Haram. Dia jatuh terduduk di jalanan, menangis dan memohon ampunan. Ya Allah, apa dosaku hingga aku mendapat azab seperti ini, tangisnya. Di tengah penderitaannya, Sari teringat akan satu dosa besar yang pernah dia lakukan. Beberapa tahun lalu, dia pernah mencampur jamu-jamunya dengan bahan yang tidak halal demi mendapatkan keuntungan lebih. Saat itu, dia berpikir bahwa tidak ada yang tahu, namun kini dia sadar bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya Allah, aku bertaubat. Ampunilah dosa-dosaku. Aku berjanji akan memperbaiki diriku. Sari menangis terseduh-seduh. Dalam keheningan malam di depan Ka'bah, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Semut-semut itu perlahan mulai menghilang. Tubuhnya masih terasa sakit, namun rasa gatal itu mulai berkurang. Sari merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah. Dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri, Sari kembali ke penginapannya. Malam itu, dia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan petunjuk. Keesokan harinya, Sari kembali ke Masjidil Haram dengan perasaan yang berbeda. Dia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Ketika dia melihat Ka'bah, air matanya kembali mengalir. Namun kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Setelah kembali ke desanya, Sari memutuskan untuk memperbaiki usahanya.
Dia memastikan bahwa jamu-jamunya hanya terbuat dari bahan-bahan yang halal dan berkualitas. Reputasinya sebagai penjual jamu yang jujur dan berkualitas menyebar luas, dan usahanya semakin berkembang. Namun, yang lebih penting dari itu semua, Sari merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Dia belajar bahwa setiap dosa pasti ada konsekuensinya, namun Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang benar-benar menyesal. Cerita Sari menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Mereka melihat bagaimana Allah memberikan hidayah dan kesempatan untuk bertaubat. Mereka belajar bahwa kejujuran dan integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan bahwa setiap kesalahan pasti bisa dimaafkan jika kita benar-benar bertaubat. Sari melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur dan tekad untuk selalu berada di jalan yang benar. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun dia yakin bahwa dengan kejujuran, kerja keras, dan iman yang kuat, dia bisa menghadapi segala tantangan. Tahun demi tahun berlalu, Sari tetap menjadi sosok yang dihormati dan dicintai di desanya. Dia sering berbagi cerita tentang pengalamannya di Makkah, bagaimana dia merasakan azab, dan bagaimana dia bertaubat. Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Di usianya yang semakin senja, Sari tetap aktif menjual jamu. Setiap pagi, dia bangun dengan semangat yang sama seperti dulu, meramu jamu-jamunya dengan penuh cinta dan doa. Dan setiap malam, dia berdoa agar Allah selalu memberinya kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Sari tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, namun dia juga tahu bahwa Allah selalu bersama mereka yang berusaha dan berdoa. Dan dengan keyakinan itu, dia melangkah dengan teguh, menghadapi setiap hari dengan hati yang penuh rasa syukur. Itulah kisah Sari, seorang penjual jamu yang mendapatkan hidayah di depan Ka'bah. Ceritanya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap cobaan, selalu ada hikmah yang bisa kita petik, dan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang benar-benar ingin berubah.